Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Sengaja gue pilih soal ini karena kebetulan soal ini juga dipilih jadi tugas buat ibunya. Terus setelah gue evaluate soal-soal yang ada di buku, ini soal yang emang soal yang paling susah, jadi yang agak punya approach beda daripada penghitungan biasanya. Jadi kita akan bahas aja, oke? Jadi di sini bahwa ada Zero Company, dia bilang dia akan jual electronic processor dan dia jual di harga $10 dan pada year 8 dia jual 500.000 processor. Fixed cost-nya adalah 1.500.000 USD dan interest udah termasuk interest cost, berarti udah masuk interest expense. Variable cost-nya adalah $4 per processor, berarti ini untuk raw material. Dan dia employees bisa 20 employee dengan 35.000 earnings total di 8. Oke. Saja gue nggak bahas yang ini karena untuk poin B, dan kebetulan poin B nggak bukan, dan poin B juga kebetulan agak berbeda sama yang kita cari ya, untuk chapter ini, jadi gue nggak bahas poin B nya. Oke, jadi ini ada balance sheet nya, aset, kita lihat aset, cash, segala macem. Kita disuruh untuk return on invested capital for year 8, and invested capital is net operating asset at the end of year 8. Assume all asset and current liability are operating. And 2 is common equity capital at the end of year 8. Jadi kita suruh cari RNOA dan ROCE. Oke. Jadi yang kita pertama harus kita lakukan adalah kita melihat dulu buat dulu income statementnya, bahwa tadi dia bilang kan dia jual 500.000 kali 10, berarti dia sales sudah 5 juta, fixed cost dia sudah 1.500.000, udah include interest, jadi kita nggak perlu masukin interest lagi. Variable cost sudah 500 kali $4, berarti 2 juta 500.000 soal yang dijual. Kemudian labor cost dia 20, ada 20 labor dikali 35.000 each. Oke, jadi yaitu 700.000. Oke. Nah, dari sini kita tinggal masukin income before tax. Sum kalau before tax 800.000 dengan tax 50%, berarti sebesar 400.000, dan net income-nya berarti kita setelah kita kurangin dapat 400.000. Kita tinggal hitung NOPAT. NOPAT adalah tadi definisinya sales minus fixed cost. Tadi kan ada revenue dikurang COGS dikurang selling and general administratif dikurang tax kan. Sebenarnya secara garis besar itu. Tapi di sini kita approach-nya agak beda karena dia yang dimasukkan adalah sebagai fixed cost, variable cost, dan labor cost. Nah, di sini kita punya asumsi bahwa fixed cost sudah termasuk fixed cost, variable, dan labor masuk sebagai COGS dan SG expense. Kayak gitu. Nah, di sini bahwa asumsinya fixed cost, variable cost, dan labor cost sudah masuk ke COGS dan SG expense. Jadi kita tinggal masukin tax aja. Oke. Nah, berarti kalau kita udah masukin gini, NOPAT sama dengan net income logikanya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya ada yang namanya tax shield, dan tax shield itu harus ditambahkan dalam perhitungan NOPAT. Tadi kan dia kenapa kayak gitu? Karena kan tax tadi interest itu masuk ke fixed cost kan. Berarti di sini udah kita hitung. Di 400.000 ini kita udah hitung interest. Padahal kita harus nambahin interestnya balik. Oke, clear sampai situ? Karena dia udah ada interest yang dibayarkan. Kayak ada porsi dari tax shield yang harus ditambahkan lagi ke net income karena dia udah bayar interest tadi itu. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 400.000, 1 min 0,5 karena tax shield itu kan tadi pajak kan. Pajaknya 50%. Nah, yang harus ditambahkan adalah sebesar 50%-nya. Dikali 1 min tax dikali 7,5%, tadi 7,5% kenapa? Karena ini long term 7,5% debenture dikali 2 juta karena debt dia sebesar 2 juta. Oke, berarti interest yang harus dibayarkan adalah sebesar sekian, dan tax yang dimasukkan ke perhitungan net income sebagai tax shield adalah setengahnya karena 1 min tax. Oke gitu. Jadi perhitungan tax shield harus dikembalikan ke perhitungan NOPAT karena kan dia bukan operating kan. Sementara di net income dia udah masuk. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung NOPAT. Di sini kita pakai approach yang biasanya kita harus kurangin dari atas, kita pakai approach dari bawah aja, yaitu dari net income, tapi kita masukin lagi tax shield on interest-nya.
Berarti 400.000 net income ya, ditambah tadi faktor 1-0,5 tadi, yaitu tax shield on interest. Oke. Sampai sini gua rasa jelas. Nopatnya sebesar 475.000. Nah, mungkin di sini yang harus kita perhatikan sih di perhitungan nopat ini, karena gue baru lihat soal yang kayak gini. Mungkin ini juga kenapa nih nggak ditaruh di buku juga, nggak dijelaskan di PPT juga. Gue nggak tahu, tapi di sini jelas bahwa ada tax shield yang harus kita tambahkan sebelum kita menghitung NOA-nya. RNOA-nya. Oke. Nah, kita lanjut ke NOA. Kita udah dapat nopat NOA, kita tinggal hitung bahwa dia bilang assume all assets and current liabilities are operating. Berarti net operating assets adalah total aset dikurang current liabilities, yaitu 8 juta dikurang 2 juta. Dapatlah sekitar 6 juta. RNOA berarti kita tinggal hitung nopat per NOA sebesar 475.000 per 6 juta, kita dapat 7,92%. Inilah return on net operating assets. Kita tinggal hitung satu lagi, yaitu ROCE. ROCE seperti yang kita tahu adalah NI, kita bisa RNOA tambah leverage dikali spread. Tapi di sini kita juga bisa pakai approach yang lebih mudah, bahwa net income dikurang preferred stock dividend bagi average common stock. Nah, di sini net income-nya kita dapat 400.000 dikurang preferred stock dividend, dibilang bahwa ada 6% preferred stock at 10.000 shares, 100 per par value. Berarti dia harus bayar 6% dikali 1 juta ini kan. Dia harus bayar preferred stock dividend sebesar 60.000 per tahunnya. Berarti rate preferred 6% kali value of preferred stock. Per average common equity-nya adalah, kita udah sepakat bahwa common equity tadi adalah, ingat ya, common equity itu bukan hanya common stock, tapi masuk juga retained earning. Dia masuk sebagai ekuitas. Yang bilang adalah common equity, bukan common stock. Oke. Atau approach lain, kita bisa lakukan total assets, yaitu 8 juta dikurang total debt. Total debt-nya adalah 2 juta tambah 2 juta tambah 1 juta. 2 juta tambah 2 juta berarti 4 juta dikurang private stock, yang value-nya adalah 1 juta. Mungkin kalau agak susah untuk logikain common equity itu common stock sama retained earning, mungkin bisa dimasukin approach yang lain aja, itu total asset dikurang total debt dikurang private stock, tapi sama aja intinya. Oke, dari sini kita udah bisa hitung ROCE-nya sebesar 11, yaitu 400.000 dikurang 6% kali 1 juta per 3 juta, yaitu sebesar 11,33%. Oke, jadi itu soal lain untuk profitability sebenarnya hampir sama. Itu cuman yang agak berbeda di soal ini adalah tax shield yang nggak di-mention sebenarnya di buku, tapi mungkin dia expect kita untuk udah ngerti bahwa harus ada tax shield yang dimasukkan dari net income. Kita bisa cari lewat approach berbeda. Itu yang sebenarnya menurut gue di sini jadi poin susahnya. Jadi ketika kita udah tahu itu, ya udah kita bisa dapat ROA dan ROCE dengan cukup mudah. Jadi gue rasa itu untuk profitability analysis. Soalnya nih juga gue taruh di Google Classroom, silahkan diakses. Dan kalau ada pertanyaan terkait tutorial 6 atau 7 atau mungkin tutorial 5 pun atau sebelumnya atau materi apapun, bisa langsung kontak gue aja. Oke, thank you semuanya. Semoga sehat selalu.